saya mau sharing gambar ini. Yang samping kanan itu keponakan saya, baru ulang tahun minggu lalu. Kalau sebelahnya sudah bisa lihat kira-kira siapa gitu ya. Eh, Pak Aven, kira-kira apa yang Pak Aven dapat dari gambar ini, Pak Aven? Tebak-tebakan. Satu ponakan sedang menikmati cake ultahnya ya dengan gembira. Yang satu ini ibunya yang menjerit. Dengan Menjerit ya. menangis ya. Dua-duanya kita ngelihat ada mess ya. Ada yang Iya, berantakan gitu ya. Ada. Nah, satu ini kalau ingat katak gitu, ingat siapa? Firaun lah, Iya, Mesir. iya. Firaun Misr ya, Plague ya. Jadi sama-sama ada mess. Nah, kalau yang satu yang sebelah kiri ya udah besar, yang sebelah kanan ya masih kecil gitu. Terus cicinya nanya sama dia nih, dia bilang begini, Daddy, did I make a mess like my brother gitu ya. Dia nanya, cicinya umurnya 5 tahun. Nih yang adiknya minggu lalu baru turning, jadi ulang tahun minggu lalu nih dia. Ya, nah seringkali kita nggak sadar gitu ya, nggak tahu bahwa kita tuh juga bikin mess gitu ya, sampai kita perlu tanya gitu ya. Nah, kalau yang di samping kiri dia bikin mess karena kekerasan hatinya, tapi yang samping kanan ya anak kecil dia bikin mess gitu, eh, karena ketidaktahuannya dia ya. Nah, sehingga saya kasih judul sharing saya hari ini, When You Make a Mess gitu ya. Mungkin ini pertanyaan yang kita bisa tanya kepada diri kita sendiri juga. Apakah kita juga sebagai kepala rumah tangga, sebagai gembala, sebagai apalagi pemimpin komunitas, kita juga pernah membuat mess. Nah, kondisinya apakah keras hati itu lahir saudara sekalian? Ya, dari sejak lahir anak yang keras kepala. Ya. Nah, dunia bisa membuat orang jadi keras hati, ya. Apakah kita jadi hamba Tuhan juga bisa keras hati saudara sekalian? Kira-kira kita bisa ngalamin kekerasan hati nggak? Mungkin kita bisa koreksi diri kita. Sabtu yang lalu Parene sharing di kebaktian Binyo-Binyo ya. Orang-orang Manado tentang hati yang keras, tentang lever ya Parene. Ya, Parene pernah ngalamin sakit lever, sehingga dari sakit lever itu dia boleh disembuhkan Tuhan, dan itu titik turning point. Tuhan panggil Parene menjadi hamba Tuhan ya. Nah, kebiasaan manusia itu adalah dia buat mess, atau setelah itu dia mengulangi lagi gitu, dan dia lupa ya bahwa itu adalah mess gitu. Kalau anak kecil buat mess ya rasanya lucu gitu ya, tapi yang lebih lucu lagi kalau dia ignore gitu ya, kalau dia mengabaikan itu messnya saudara sekalian. Nah, mari kita baca sama-sama saudara sekalian ya, ayat-ayat ini ya. Keras hati itu sudah tahu salahnya, tapi tidak mau bertobat. Kalau dosa sempurna itu sudah tahu salahnya, ya, eh, maaf.
Nah, kalau keras hati itu sudah tahu salahnya tapi tidak mau bertobat. Kalau dosa sempurna itu sudah tahu salahnya dan tidak lagi mau bertobat, tidak bisa bertobat. Berarti kebiasaannya sudah dipastikan, habitnya itu sudah dipastikan. Nah, kalau kita baca dari kitab Yakobus 1 ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, sekarang jadi pertanyaan buat kita, karena banyak hamba Tuhan berkata bahwa sudah menjadi kebal akan dosa, dosa nggak akan bisa lagi datang kepadanya. Rasanya hamba-hamba Tuhan sudah memiliki tanda kutip, ya, orang yang kudus, orang yang holy, super holy, sehingga rasanya dosa itu nggak bisa lagi datang kepadanya. Apakah itu benar? Mari kita selidiki masing-masing saudara sekalian, ya. Nah, Ibrani 10:26 sampai 27, ya, dan 31. Pak Teni boleh baca, Pak? Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Nah, saudara sekalian, setiap hari Alkitab berkata bahwa Amsal 4:23, jagalah hatimu daripada segala kewaspadaan, karena dari situ timbullah, ya, akar segala kejahatan. Nah, apakah kita hamba-hamba Tuhan, gembala, pemimpin adalah orang-orang yang kebal akan dosa? Apakah kita tidak lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran? Apakah kita, saudara sekalian, tidak bisa jatuh di dalam maaf, perbuatan-perbuatan dosa? Nah, eh, kita hidup, saudara sekalian, perlu meresponi, ya. Yang pertama kita lihat ada, kita akan belajar 3 tipe orang yang bisa merespon. Tipe Farisi menganggap dirinya benar dan dia menolak. Oh, aku orang yang benar, ya. Kalau ditegur sama orang, dia pun merasa dirinya sudah holy, sudah dalam kekudusan, ya, nggak bisa dijama lagi, untouchable person gitu, ya. Sehingga rasanya kalau ada orang atau jemaat atau pemimpin yang lain atau mentor yang memberitahukan kepada kita, kita menganggap diri kita sudah setingkat dengan malaikat gitu. Yang kedua, tipe orang yang percaya umum, tahu itu benar, ya itu benarlah. Tapi yang ketiga, bagaimana tipe seorang murid? Dia sadar itu benar dan dia bisa merefleksikan kenapa, bagaimana dan kapan melakukan kebenaran itu. Nah, kalau dilihat saudara sekalian, bapak-bapak, teman-teman semuanya, ya, maka dalam hidup ini itu 10% itu yang terjadi dalam hidup kita, tapi yang 90% itu bagaimana kita meresponinya. Jadi respon itu ukurannya 90%. Sedangkan yang terjadi itu adalah 10%. Ya. Kalau misalnya dosa itu 10% terjadi. Nah, bagaimana 90%-nya kita mau meresponi yang bagaimana? Kalau kita meresponinya tipe seorang murid, kita sadar bahwa itu adalah dosa, maka Alkitab berkata bahwa Tuhan adalah
Tuhan yang adil dan setia, Dia mengampuni dosa kita. Tetapi kalau kita meresponinya 90%, ya menganggap itu oke-oke aja, saudara sekalian, ya, lubang yang kita lalui, di mana kita jatuh, kita pikir itu oke-oke gitu ya, oke ya, oke. Akhirnya saudara sekalian, itu akan bisa mempengaruhi hidup kita 90% itu. Ya, untuk itu saudara sekalian, nah sekarang bagaimana kita bisa meresponinya? Ya, bagaimana solusinya? Tentunya kekerasan hati itu ada pada semua orang, termasuk kita juga, hamba-hamba Tuhan. Saya dari hati sharing ini untuk kita juga sama-sama, saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan boleh melembutkan hati di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita perlu admit, ya, akui kekerasan hati kita. Ibrani 4 ayat yang ke-7 berkata begini, sebab itu Ia menetapkan pula satu hari, yaitu hari ini, ketika Ia telah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ya, karena resikonya tidak masuk dalam perhentian. Mari kita akui di hadapan Tuhan. Mungkin istri kita nggak tahu, jemaat kita nggak tahu, ya, teman-teman dekat kita nggak tahu, tapi ada mata yang selalu melihat kita. Ada lagu sekolah minggu yang dulu sering kita nyanyikan begini, mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Juru selamat di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Ya, lagu itu mengingatkan kepada kita, saudara sekalian, bahwa ya, kita juga sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin, ya, perlu ya menjaga apa yang kita katakan, apa yang kita lihat, ya, apa yang dapat mempengaruhi hati kita untuk jauh daripada Tuhan, yang membuat hati kita keras, saudara sekalian. Untuk itu akui di hadapan Tuhan segala kekerasan kita. Dan selanjutnya yang kedua, ya, ayat yang kita baca 2 Korintus 13 ayat yang kelima, ya. 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ya, mari kita sama-sama sebagai hamba Tuhan, pemimpin, ya, sebagai suami, kepala rumah tangga, kita menguji, mengeksamin diri kita sendiri. Ya, apakah yang kita katakan di depan mimbar sama dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Ya, kalau kita berkata kepada jemaat kita untuk hidup dalam kekudusan, kesucian, apakah kita juga terus menjaga diri kita dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, jagai hati dan pikiranku, hidup aku, untuk aku bisa hidup dalam kekudusan. Yang kedua, saudara sekalian, yang pertama tadi akui,
Yang kedua ini ya yaitu belajar untuk rendah hati dari kemurahan hati Tuhan, ya. Roma 11 ayat 20 sampai yang ke-22, ya. Janganlah kamu sombong, ya, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong. Ya, kalau ada orang yang ngomong kepada kita kamu sombong, ya, kira-kira kita marah nggak, saudara sekalian? Ya, tetapi dalam hadirat Tuhan, Tuhan eh, berkata kepada kita, kalau apa yang kita lakukan kita merasa diri kita hebat, merasa semuanya itu karena kita, ya, keberhasilan, pelayanan, ya, apapun yang kita lakukan, kita mencuri kemuliaan Tuhan, ya. Sehingga mulai dari situ akar kita menjadi keras hati, menganggap diri semuanya kita hebat, ya. Sampai Tuhan berbicara kepada kita, kamu sombong. Nah, siapakah yang berani berkata kepada kita sombong, saudara sekalian? Ya, mungkin istri kita, ya, kamu terlampau sombong. Mungkin ada pemimpin kita, ya, leaders kita di gereja, Pak Gembala sombong. Apakah mereka berani, saudara sekalian, mengatakan kita sombong? Mungkin aja ada leaders-leaders yang sudah dekat dengan kita. Bagaimana, saudara sekalian? Bagaimana para pemimpin menanggapinya, meresponinya? Apa kita seperti orang Farisi yang menolaknya karena kita merasa diri benar? Atau seperti orang yang reguler, ya oke, tapi tetap kesombongan itu semakin bertumbuh dalam hati dan pelayanan kita. Tapi kitab Roma pasal yang ke-11 ini berkata, takutlah, saya garis bawahi, takutlah, saudara sekalian. Mari kita punya hati yang gentar, ya, punya hati yang gentar kepada dalam hadirat Tuhan, ya. Yang paling menakutkan adalah bukan karena kita nggak punya apa-apa, tapi yang paling menakutkan ketika ada keterpisahan, ketika kita nggak bisa menikmati hadirat Tuhan lagi. Orang yang sombong merasa dirinya hebat, ya, tapi dia nggak merasakan lagi pimpinan Tuhan, hadirat Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia merasa bahwa apa saja yang dia lakukan itu adalah biasa-biasa saja. Padahal hati Tuhan disakiti. Kita hidup, saudara sekalian, ya, melayani di Amerika yang very liberal. Ya, apa saja dilakukan, saudara sekalian. Tiba-tiba kita mendengar ada berita news yang seperti ini, ya, kadang-kadang kita kaget gitu, ya. Tapi itulah, kita hidup di komunitas Amerika yang very liberal, saudara sekalian. Dan saya percaya ini juga terjadi di Indonesia. Semakin teknologi canggih, ya, sosial media kemana-mana, generasi muda bisa melihat apa yang dilakukan di Amerika, ya. Tentunya bukan lagi berita yang ditutupin ketika kita kagum dengan seorang apologetics, ya, Ravi Zacharias. Tapi ketika dia meninggal semuanya baru terbongkar apa yang dia lakukan. Saya seorang pengagum juga tentunya. Bapak-bapak pengagum. Siapa yang pengagum Ravi Zacharias di sini? Ya, semuanya pada angkat tangan, ya. Pengagum artinya wah, apologetiknya, ya. Berapa kali saya hadir di live-nya, saudara sekalian, ya. Ketika datang di villa, ya, ikut, ya, ribuan orang yang sudah bertobat, ya. Tapi apa yang terjadi, saudara sekalian?
nggak ada yang tahu ketika dibongkar setelah dia meninggal. Apa yang dilakukan sampai hari ini sepertinya ya mes ya, gambar yang tadi itu yang pertama, bahwa karena kekerasan hatinya sampai pelayanannya juga diganti namanya ya, karena untuk menutupi semuanya apa yang dilakukan oleh Raffi Zacharias. Tentunya bagi kita, buat yang sudah hamba-hamba Tuhan yang sudah dipakai Tuhan, kita semuanya mengerti ya sama-sama bahwa semua kita bisa jatuh di dalam dosa. Kita semuanya bisa tergelincir kepada kekerasan hati kita sendiri. Dan kita bersyukur punya kawan, punya rekan, punya sahabat ya yang dekat, bisa memberitahukan kita, punya mentor yang selalu mengingatkan kita. Untuk itu, pertama selalu sikap kita di hadirat Tuhan, selalu mengakui keberadaan kita. Dan yang kedua, dengan rendah hati tentunya di hadapan Tuhan. Dan juga cerita kepada kawan, sahabat, supaya kita tetap terjaga pelayanan dan hati kita sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tuhan memberkati. Ya, kita naikkan pujian satu lagu, Ujilah Aku Ya Tuhan. Ya, nanti setelah itu silakan ya Pak Rene ya, silakan yang mau berdoa ya. Ya Pak Rene ya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kebaikan-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya, Engkau layak Tuhan, layak disembah. Haleluya.
kami mengucap syukur buat persekutuan hamba-Hambamu ya Tuhan. Yang panggil kami adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memperhatikan kami satu persatu. Kami berdoa biar Tuhan terus kami boleh dijaga hari-hari hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh setia sampai pada garis akhir. Hidup bersama-sama dengan Engkau. Hidup di dalam keintiman. Kami tahu kekristenan, pelayanan bukan sebuah aktivitas ya Tuhan yang diperhatikan, tetapi sebuah keintiman bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat sore yang indah ini. Kami akan bersyafaat bersama-sama.